warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah alladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilayka minal kitab wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu ma'badu rabbi wa sunnatul anbiya wa hubbul malaika wa nurul ma'rifah wa asrul iman wa wajibatud du'a wa miftahul jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqal nabiyul karim wa nahnu dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap dewan pengurus Masjid Ar-Rahman yang saya hormati, khusus Sedang Kepada Ustaz Abdul Aziz beserta jajaran pengurus Masjid Ar-Rahman,
salam semoga Allah senantiasa melimpah dan mencurahkan kepada junjungan kita Nabiul Karim baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para ahli keluarganya, para sahabatnya, kepada para pewaris ulama-ulamanya Allah, dan kepada kita selaku umatnya yang terus belajar untuk mengikuti ajaran risalah yang dibawanya, walaupun memang tidak mudah. Terus kita menghidupkan sunnah-sunnahnya dan juga mengidahul mahabbah dengan pelan-pelan, sedikit demi sedikit menteladani akhlaknya, baik dari kaulan ucapan, sikap dan perbuatan Nabi, sehingga dengan sebab itu kita diakui sebagai umatnya yang berhak mendapatkan syabul itu semua amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu sehat ibu? Alhamdulillah. Yang paling nikmat, yang paling kita rasakan hari ini, kita dihadirkan di majelis ilmu ini. Ini tidak mudah Bapak Ibu. Kita hidup dari zaman yang dengan dipacu waktu, kadang kesibukan kita sulit bagi kita kalau tidak bisa memanage waktu untuk hadir ke majelis ini. Padahal Al-Ghazali mengingatkan kita dalam kitab Minhajul Abidinnya, dua hal mutiara yang tidak boleh kita tinggalkan untuk mengantarkan kebahagiaan dan keselamatan kita di dunia akhirat. Dua mutiara itu apa? Satu, sebagai hamba Allah melaksanakan sekemampuan kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, jangan tinggalin majlis ilmu. Duduk di majlis ilmu, jangan sampai kesibukan ibadah melalaikan kita untuk belajar ilmu atau duduk di majlis ilmu. Atau sebaliknya, jangan sampai kita rajin cari ilmu tapi sedikit pengamalannya. Yang lebih membahayakan Bapak Ibu buat kita, sibuk urusan dunia sehingga tidak sempat hadir ke majlis ilmu. Sampai ibadah aja kadang-kadang banyak yang terlewat. Ini mah sambil santai ibu bapak sambil makan nggak apa-apa. Duduk di majelis ilmu seperti ini kan sama dengan sholat sunnah 1000 rakaat, enak banget ya. Kita nggak akan mampu melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat, nggak akan mampu. Saya mau membuatnya nggak ada cara juga dulu. Ntar sholat tarawih aja milik-milik 23 ini geser-geser, gak ada hadir, gak ada tidak. Alasannya apa? Sunnah ini orang kampung dulu gitu ya. Sunnah ini ya. Nah jadi bagi kita memang tidak mudah. Maka Allah hadirkan kita di masjid ini, duduk di masjid ilmu. Dan duduk di masjid ilmu seperti ini gambaran kehidupan surgawi Bapak Ibu. Ini gambaran kehidupan surgawi sebelum surga yang sebenarnya nanti. Kalau kita membaca Quran, kehidupan surgawi itu duduknya kayak ini. Duduk berhadap-hadapan, penuh dengan keakraban dan persaudaraan. Makanan pun dihidangkan. Insya Allah nanti hadiah pun dibagi-bagikan. Yang hadir dikasih 500 ribuan. Yang baca Quran dikasih 1 jutaan, yang ceramah 10 jutaan, MC-nya baru direncanakan. Ini memang masih Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah kita maklum bersama bahwa setiap kali bulan Rajab, tepatnya tanggal 27 Rajab malam hari ini, kita umat Islam selalu memperingati Isra wal Mi'rajnya. Memang peristiwa ini bagi kita umat Islam harus kita peringati, harus kita ingat, kita hadiri. Dan tak kalah pentingnya adalah bagaimana kita menteladani dari peristiwa Isra dan Mi'raj yang baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak hanya cukup kita peringati, kita kenal. Kita sudah mungkin puluhan kali memperingati Isra dan Mi'raj. Lalu hikmah apa yang bisa kita ambil dari peristiwa ini? Nah ini akan kita coba belajar bersama malam hari ini, membuka baik dari dimensi spiritualnya
tidak ada acara yang kecil kalau manfaatnya sampai kepada kehidupan akhirat buat kita nanti. Manfaatnya sampai buat kehidupan akhirat. Walaupun seakan-akan seolah-olah ini acaranya sederhana, tapi inilah yang paling berharga di akhirat buat kita. Dan tidak ada acara yang besar kalau manfaatnya hanya untuk urusan dunia saja, tidak sampai kepada akhirat. Jadi ini duduk di majelis ini luar biasa, sama dengan sholat sunnah 1000. Bahkan ini dalam kitab yang bisa ketiknya. Nanti teman-teman bisa buka dari kitab bab awal tentang bab ilmu. Bahkan dalam penerangan yang lain, kalau kita duduk di majelis ilmu kayak seperti ini, sama dengan mensolatkan 1000 jenazah. Kita membayangkan maka mungkin bisa dalam satu hari menyolatkan 1000 jenazah. Satu jenazah aja kita sholatkan paling sebesar gunung Uhud. Begitu nilai yang luar biasa. Orang yang duduk di majelis ilmu ini dimuliakan Allah. Kata Nabi, "Fatalabul ilmu habibullah." Orang yang menuntut ilmu itu kekasihnya Allah. Maka hari ini kita jadi pacarnya Allah. Demen-demenan sama Allah. Mumpung libur ngajinya lembur. Misalnya kalau lembur kerja sampai jam berapa? Jadi ngaji lembur sampai jam berapa nih Pak RW? Kita lembur nih ya. Kalau gaji pokok lemburan kemudian mana sih hasilnya? Nah berarti hari ini udah banget sampai jam 2 ya. Ngaji kata lembur. Sama dengan masa jenazah, bahkan sama dengan membesuk 1000 orang yang sakit. Begitu banyak hadis baginda Nabi memotivasi kita untuk terus menuntut ilmu agama. Bapak Ibu, semakin hidup di akhir zaman ini, masalah kita semakin berat, akan bertambah. Kenapa masalah kita terasa berat? Karena ilmunya nggak nambah. Ingat, persoalan dalam hidup kita salah satunya apabila masalahnya nambah, ilmunya nggak pernah. Itu tambah masalah. Agama hadir untuk memberikan solusi dan kedamaian serta ketenangan dalam kolom kita. Yang ngaji kayak gini orangnya tenang-tenang kelihatannya, ibu ya. Sabar banget. Alhamdulillah kayaknya di sini. Sabar kelihatannya. Wanitanya juga solehah. Kelihatannya. Loh, komentar. Sekarang saya bilang ini Bapak Ibu, kalau mengukur sebenarnya dari kita jangan cuma di masjid. Kalau di masjid pada soleh, tapi lihat nanti kalau keluar dari masjid begitu berinteraksi dengan masyarakat, hidup bersosial, bertetangga satu sama lainnya. Ketika mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan kita, apa respon kita? Disitulah kelihatan kualitas kesabaran kita sebenarnya. Hasil ngajinya itu bukan merugikan pengajar, tapi setelah keluar dari pengajian adakah hasilnya? Sama dengan ibadah itu suksesnya tidak hanya pada pelaksanaannya Bapak Ibu. Kesuksesan sebuah ibadah itu terukur di samping pada pelaksanaan juga setelah pelaksanaannya. Kalau acara ini sukses, ukurannya bukan hanya pada acara ini, tetapi setelah acara ini ada perubahan apa orang. Ini mau ambil pencekal kebun keluar Ramadan, kene-kene baik. Diperingatin gak diperingatin sama mawon. Ini kan disebut sama Allah. Anzartahum lam tundirhum la yu. Surat apa sih ini? Surat apa nih? Diingetin gak diingetin, ada peringatan gak ada peringatan, sawaun alaihim podo wae. Ora berubah perilaku kita. Harapan malam hari ini kita diadakan kekuatan bisa merubah dan memperbaiki diri kita selepas acara ini selesai. Ya nanti kelihatannya pada hariannya ya. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini pengantar kita yang mau kita bahas tentang peristiwa Isra Mi'raj ini. Ya ayatnya sudah merdu, indah, dibacakan tadi. Kita kalau mendengar ayat-ayat Quran dibacakan, rasanya wajilat tubuh, tergetar hati kita, wajib iman, bahkan bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberkahannya pasti. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan peristiwa ini karena ini memang peristiwa yang luar biasa.
di luar kebiasaan harus kita kagumi sekaligus kita teladani. Ya ayatnya saya yakin sudah hafal. Isra Mi'raj secara definisi arti saya yakin kita sudah paham karena memang setiap tahun pasti akan diperingati. Ya secara makna ini saya kutip dari tafsir Jalalain Al-Imam As-Suyuti. Isra itu perjalanan baginda Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanan pada malam hari. Isra Sarah itu memang perjalanan malam, tanpa Lailan pun memang perjalanan malam. Dilakukan pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram Mekah berarti ke Masjidil Aqsa di Palestina ya. Karena ini banyak anak-anak yang menjadi edukasi buat anak-anak kita. Biar gak lupa sejarah. Dan saat itu penempuhan perjalanan amat sangat cepat oleh baginda Nabi. Kan kalau secara logika manusia, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina itu kalau ditempuh pakai otak yang paling sehat, karena belum ada Toyota apalagi Rubicon saat itu. Jadi pakai otak sebelum perjalanan 2 bulan. Kalau ditempuh dengan perjalanan darat secara manusiawi. Ya kita tahu dan sering kita dengar dari para guru kita, para penceramah, peristiwa Isra ini bukan keinginan baginda Nabi. Sesuatu hal yang mustahil secara logika manusia, perjalanan 2 bulan hanya ditempuh dengan sangat sedikit waktu. Lailan itu sedikit malam. Bahkan kalau tanya Aisyah, ketika peristiwa Isra Mi'raj itu tempat duduknya baginda masih terasa hangatnya, artinya durasinya amat sangat cepat. Maka sebenarnya dari peristiwa Isra Mi'raj itu, akhirnya saat itu sebagian yang sudah beriman kepada oleh Rasul kembali kepada kekafirannya. Sebagian ada yang ragu-ragu, sebagian ada yang kuat, iman bertambah kuat imannya, termasuk Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah maka kalau secara dimensi sosial kemasyarakatan kita, ini biar jadi hikmah peristiwa. Jadi Isra yang kita lakukan malam hari itu adalah membuka mata batin setiap insan, setiap kita agar hidup bermasyarakat berlandaskan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ini? Hikmah pertama ini benar. Jadi Isra secara dimensi sosialnya hubungan antar kita berarti membuka mata batin setiap insan, setiap kita agar hidup bermasyarakat berlandaskan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang-orang beriman pasti setiap perilakunya landasannya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak mungkin perjalanan itu seperti itu. Dan peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi, Masjidil Aqsa itu belum ada. Ini sedikit sejarah. Belum ada yang seperti sekarang. Karena Masjidil Aqsa itu dibangun mulai zaman Sayyidina Umar bin Khattab jadi khalifah, dan dilanjutkan oleh Malik bin Marwan jadi khalifah pengganti berikutnya pada tahun 68 Hijriah, 50 tahun setelah wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Belum ada. Yang ada jenis stupa candi lah kalau bahasa kita, peninggalan Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Nah padahal kita tahu Bapak Ibu, Allah kuasa saja memperjalankan baginda Nabi peristiwa maksudnya sudah usah Isra lagi dari Masjidil Haram langsung ke Masjid Sidratul Muntaha, bahkan ke Rob dan paling tertinggi tempat. Tapi kenapa Allah memperjalankan baginda ke Palestina itu, ke Masjid Aqsa dulu, padahal Masjid Aqsa saat itu belum ada. Nah hikmahnya apa buat kita? Berarti Isra secara dimensi syariat adalah, ini dalam bahasa agama disebut hendaklah engkau memperbaiki hubungan antara manusia, atau dalam bahasa disebut hablum minan nas sebelum Mi'raj. Jadi hidup bermasyarakat berlandaskan iman dan memperbaiki hubungan antar manusia. Karena tidak akan bisa Mi'raj kalau kita Isra'nya tidak baik.
Maka di bulan Rajab ini secara dimensi sosial harusnya kita memperbaiki hubungan antara suami dengan istri, keluarga, dengan tetangga satu sama lainnya. Seperti apa hubungan kita sampai 1 tahun ini kalau kita mengevaluasi dari bulan Rajab ketemu Rajab, sudah bertambah baik hubungan antara masyarakat kita? Sudah berdamaikah kita? Tidak lagi ada gesekan, intrik-intrik yang membuat kita akhirnya sulit untuk bersama. Bapak Ibu, Mi'raj itu hablum minallah. Jadi Isra adalah ibadah horizontal yang kita lakukan. Kita lakukan terlebih dahulu. Enggak mungkin kita bisa Mi'raj ibadah tenang kalau hubungan kita itu enggak beres. Antar kita enggak rukun dan penuh dengan kedamaian. Ini awal nyatakan, awal ayat nyatanya. Mohon maaf, ini saudara kita di Palestina. Itu ayat nyata. Saudara-saudara kita di Palestina mau ibadah ke masjid itu enggak tenang karena ada peperangan. Artinya buat kita kalau hubungan antar kita tidak baik, maka Mi'raj kita tidak akan tenang. Gak usah mikir jauh Bapak Ibu. Terkadang kayak orang seperti kita, coba punya masalah sama pasangan hidup kita aja, sama istri kita misalkan, lagi ada masalah, terkadang berpengaruh, berefek kepada kelas ibadah sholat kita. Sholatnya susah apa hese kalau kayak gitu. Kenapa sih pas sholat Jumat? Pusing kan, bini gue marah-marah mulu, kata orang Betawi. Inilah sebuah kedamaian yang pertama yang kita ciptakan. Inilah Isra. Khusus buat umat Islam yang ada di Permustika ini 7 RT. Perbedaan itu hal yang sudah sunatullah. Berbeda pendapat sudah biasa, berbeda pendapatan juga. Ini kan kalau nggak dewasa menyikapinya jadi masalah. Berbeda pendapat, nyikapinya nggak dewasa jadi masalah. Orang sekarang merapat, nyantuk fisiknya, tapi jiwanya nggak nyatu. Nggak kayak dulu guru-guru kita, para wali-walinya Allah. Fisiknya bisa, sepulau Jawa bisa. Dari Padang, Sumatera, Jawa Timur, semua ulama pakai tasbih dokter dan nyatu, sepakat. Namun orang sekarang kayak kita, fisiknya nyatu, kita diserahkan bukannya rapat. Akhirnya karena beda pendapat, apa pendapat yang dipakai, misalkan pendapat saya ini yang dipakai sama PRW, saya jadi sombong diri. Pendapat yang tadi dipakai pulang sakit, kedua-duanya udah salah nih. Cuma kayak gitu. Jangan hanya rapat fisiknya. Nah, kenapa peristiwa Isra ini jadi penting? Itu tadi. Secara dimensi sosial berarti kita mengevaluasi bagaimana hubungan ya antara RT 1 sampai 7 di RW seterusnya hidup bertetangga dengan satu sama lain. Ciptakan kedamaian. Agama lahir untuk membawa kedamaian dan keselamatan bersama. Tong masing-masing. Jangan ego. Nah, maka dalam peristiwa Isra ini dimensi spiritualnya. Sebelum Rasulullah diisrakan kan ada pembedahan. Ini harus kita teladani, pembedahan dada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bukan hati Nabi itu kotor, hati Nabi itu suci. Ditambah kesuciannya oleh Allah, diberikan hikmah dan ilmu ditambah oleh Allah. Hikmah buat kita di Rajab ini membelah, membersihkan kolbu kita. Ini yang membuat hidup bermasyarakat kita tidak nyaman karena ada kotoran hati, ada cemaran duniawi di kolbu kita. Apa itu? Satu, keegoan diri, merasa diri paling benar. Susah kalau kayak gini. Makanya disimbolkan malam perjalanan Isra pada malam. Malam adalah simbol kegelapan setiap diri kita. Hati kita masih gelap. Gelap dengan apa? Keegoan diri. Orang yang ego enggak mau terima saran dan kritik orang lain karena merasa dirinya udah paling cuma kayak gitu doang. Ini mah orang sono, orang sini mah enggak ada. Ya bisa enggak ada satu.
kesombongan diri itu kegelapan. Makanya kalau secara spiritual Rajab ini sebenarnya tazkiyatul qulub, membersihkan hati kita bersih, hilangkan kebencian satu sama lain, iri dan dengki, itu kegelapan. Kalau ada saudara kita punya kelebihan, mestinya kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, lapang dan saudara punya kelebihan dicurigai. Joko saja malu ya, cari kulit sama ya. Bakar minyaknya Bapak, Ibu, kebencian jangan balas dengan kebencian. Kebencian tidak akan hancur dalam kebencian, malah nambah. Kebencian hanya bisa dihancurkan dengan rasa cinta. Bisa merubah ini? Benci dari cinta bisa? Melihat mukanya udah kutut cepat kata orang Betawi. Orang yang langkahnya adanya buat apa membenci orang? Dan akhirnya kita sendiri yang sakit hati. Kan kita ini jadi orang yang paling bodoh apabila kita punya rasa iri dan dengki, menjadi orang yang paling bodoh. Saudara kita mau beli mobil baru, kita yang gelisah. Berarti jadi bodoh-bodohnya. Mesti alhamdulillah ya Allah, tetangga saya beli mobil baru, kok kalau saya lagi butuh bisa pinjam. Minimal kalau kondangan bisa numpang. Lapang, kegelapan. Ini secara spiritual. Nah berarti di bedah Bapak malam hari ini kita membedah hal-hal yang sekiranya memotori hati kita, yang membuat kehidupan kita tidak harmonis. Hindari isra, hindari hujatan. Enggak perlu menghujat. Kalau ingin naik derajat, kita ini hidup butuh orang lain, butuh saudara. Kita hidup di tengah-tengah perumahan Mustika Wali Songo. Pasti suatu saat ketika kita susah, minta tolongnya sama siapa? Sama orang sama kakak? Enggak. Sama orang Gak hidup di Mustika, gak kenal tetangga. Kan repot, rumahnya mah dekat banget, berada pantai. Tapi penghuninya rumahnya kan berdekatan banget, bener ya? Rumahnya dekat, tapi hatinya kayak Jakarta Surabaya. Di sini mah enggak, insya enggak dua. Ntar saya melihatlah kedamaian di sini. Kan sering saya bilang Bapak Ibu, kalau hidup di Mustika itu sudah damai, berarti kita sudah menghirup udara surgawi sebelum surga yang sebenarnya. Kalau banyak persoalan antar kita nggak nyaman, jangan merasa kita paling hebat sendiri. Sehebat-hebatnya kita tetap butuh orang lain. Itu nggak bisa. Saya mah banyak duit, usaha saya maju, nanti kalau saya itu juga bisa. Uang itu tidak mengekalkan dari orang lain. Memang kalau mati yang potong orang salah makan, orang istiqomah, tetap orang muslim. Tetangga kita itu adalah saudara terdekat kita. Bahkan sampai Rasulullah menyangka tetangga itu kebagian warisan karena dekatnya. Maka bagaimana agar bertangga? Usahakan hidup berlandaskan iman. Kalau iman ada benci, kan hadisnya banyak. Maka la yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun zarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Ini ajaran agama kita benar. Untuk memuliakan tetangga landasannya iman.
bukan karena ada kebutuhan. Minjem duit baru ke Pak RW. Kalau nggak butuh nggak datang ke Pak RW. Itulah suka dukanya jadi pemimpin. Soknya nggak ada siapa terus jadi RT. Barang saya beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah baik hubungan dengan tetangga. Sampai nanti ngajurin kalau masak aja buahnya diperbanyak. Kalau kita masak, tetangga sebelah kita nyium aroma masakan kita, maka wajib itu diantrin makanannya. Ayo, beli durian dah, beli durian. Kira musim durian nih. Iya. Tetangga nyium bau durian, wajib antrin duriannya. Ini mah kulitnya doang, ditaruh di tempat sampah. Ntar pinter nih. Biar gak kena dosa, beli durian makannya di tempat aja, jadi bawa pulang. Emangnya pelit. Sampai sebegitunya ajaran agama kita. Yang umumnya buat umat Islam, perbedaan pendapat udah biasa. Dan justru kita hidup dari opini-opini untuk membangun kebersamaan. Pendapatan berbeda dan rezeki sudah awalnya ngatur, sudah masih nggak usah ini dan kia. Kadang-kadang pekerjaannya sama tapi hasilnya beda. Bismillah saya sama Bismillah saudaranya sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim saya berapa? 50.000, beliau 500.000. Bismillah saya sama Bismillah cowok sama, tapi hasilnya beda. Baca Yasin kita sama baca Yasin Ustaz Imam sama, tapi hasilnya beda. Kita mau praktekin yang dikasih hadiah. Tahu ini ya. Rezeki udah dibagi masing, Allah yang menjamin itu. Ini mulainya Israel. Ya kalau perjalanan itu mah ceritanya itu. Buat saya Israel baru mengambil teladannya. Ya kita punya, kita akan bukti. Tapi tak kalah pentingnya menteladan. Jadi pada Islam. Jadi memperbaiki hubungan antar. Ya, Yesus dirikan masjid ini Bapak. Jadi nih Pak RW kadang-kadang ya mohon maaf Mas. Mustika ini saya bukan tamu, bukan merasa tamu. Ini seperti saudara saya. Banyak guru dan orang tua saya, sahabat saya. Kalau masjid ini sepi, saya juga sepi. Tetangga masjid wajib sholatnya ke masjid. Dekat. Sama jalanmu udah lurus ke masjid, tapi hatinya masih bengkok. Jalannya mah. Tapi kalau hatinya bengkok, orang nyampe. Sampai Nabi mengultimatum keras. Kalau ada laki-laki tetangga masjid, begitu azan dikumandangkan dan dia tidak punya kerjaan yang lebih penting daripada sholat berjamaah dan dia tidak sholat berjamaah, kata Nabi, andai boleh aku bakar rumahnya. Kalau masih terdengar suara azan bagi laki-laki, itu punya kewajiban untuk sholat di masjid. Masih kedengaran azan dari masih dalam adanya rumah kita? Kayaknya mah enggak deh. Kalau subuh nggak kedengeran. Saya tahu loh di sini kalau subuh yang mendengar apa yang dengar mah datang. Saya mah nggak dengar jadi nggak punya kewajiban. Oh iya. Ini mah nggak nyinggung, cuma ngantem aja. Enggak ini gue buat kita mah. Itu tadi karena saya merasa mustika ini seperti rumah saya sendiri. Bahkan teman-teman di mustika kalau ada acara udah di mustika dulu baru ke tempat saya. Jangan ke tempat saya, di sini ditinggal kembali. Di tempat kita dulu di sini, baru nanti ke tempat saya. Kalau toh barang pengajian, sana aja ke sini, kemudian di tempat dulu saya. Nanti baru ke sana. Biar makmur di sini. Nanti baru ke sana. Ya kan itu tadi berbaikan antar tetangga. Landasannya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang iman itu selalu amanah, selalu bikin aman. Itu ciri orang beriman. Selalu bikin aman.
yang membuat aman saudaranya dari pisah dan pengaruh. Dan amin, tahu artinya amin? Kan satu akar kata nih iman. Berarti orang beriman akhlaknya bikin aman. Kedua, dia akan berperilaku amin. Tahu amin? Hidup dapat dipercaya, bukan amin kabulkan. Hidupnya dapat dipercaya. Lalu dia amanah. Kenapa dia bisa dipercaya? Karena dia amanah. Memang patut untuk dipercayai, bukan dicurigai. Hidup saling mempercayai, jangan hidup saling mencuri. Enggak enak, enggak ini istimewa. Dikit-dikit curiga sama PRW, dikit sama PRT, dikit curiga sama tetangga. Kapan tenang? Emang kalau kita curiga sama tetangga, duit apa? Bukan duit yang datang, Pak. Penyakit yang datang. Dosa itu pasti datang. Oh, berarti Isra. Ya, cerita Isra, perjalanan bagi Nabi. Jadi masalah gua Mas Idil. Ya, saya ingin cerita perjalanan secara syariat ini di kitab sejarah dia. Berarti begitu malam 27 jalan kacarakan Nabi dibangunkan oleh lalu di Isra dan sampai bagi Nabi. Dan sebab Isra itu ada pembedahan dada Nabi. Artinya hari ini kita coba untuk memasukkan ke kolbu kita tentang ilmu dan hikmah dalam peristiwa ini. Membersihkan kotoran-kotoran duniawi. Dunia itu tidak hanya masalah tadi, ketidaknyamanan hidup bersama, membuat tidak nyaman sama-sama dengan tetangga. Bahkan kalau bangun rumah aja lihat tetangga udah bangun tinggi banget, sampai air hujannya jatuh ke tetangganya, ini bahaya, nggak boleh. Airnya ke tetangganya nggak boleh. Orang tua kita dulu api, kalau bangun itu. Sampai kalau bangun pun nggak pas persis batas tanahnya, dia kurang itu karena takut airnya jatuh ke tetangga. Dosa. Nanam pohonan, kalau cabangnya ke tetangga kita, buahnya milik siapa? Jangan marah kalau diambil loh. Nanam mangga nih, kalau sudah ada cabangnya ke Mas Dwi, jadi yang ke cabang ke Mas Dwi milik siapa? Iya. Wah enak banget buat tebangin kan? Mendadak enggak gitu. Kenapa? Karena Islam itu ingin mengajarkan sebuah kedamaian kepada kita. Jangan sampai hal kecil menjadi sebuah persoalan. Saya yakin kita ini sudah dewasa. Yang berikutnya ketika Rasulullah berjalan dari Masjidil Haram tadi, dan memang tujuannya adalah Israel linuriyahu min ayatina. Allah ingin memperlihatkan kebesaran kepada baginda Nabi. Karena kalau di asbab terjadi Isra, semua kita paham secara syariat, secara sejarah. Sebabnya satu karena bulan ini saat itu disebut Amul Hajj, bulan kesedihan bagi baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena dua orang yang dicintai dan melindunginya diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di bulan Rajab diwafatkannya pamannya Abu Thalib yang melindunginya dengan ketokohannya dan karismatiknya. Orang-orang kafir Quraisy saat itu nggak berani membunuh baginda Nabi, menyentuh baginda Nabi, menyakiti Nabi karena masih melihat pamannya Abu Thalib karena ketokohan yang dihormati luar biasa. Bulan ini diwafatkan. Dan kedua intinya, Siti Khadijah pun diwafatkan pada bulan. Orang yang selalu memberikan kesenangan kepada baginda Nabi, menjadikan kalbu Nabi, memberikan ketenangan saat Nabi gelisah. Ini nanti tugas seorang istri, memberikan ketenangan buat suaminya saat gelisah. Istri adalah as-sakanah, alat ketenangan. Maka kalau dia oleh Rasulullah, semoga keluarganya jadi sakinah. Sakinah itu perempuan, alat untuk membuat ketenangan. Ini sakinah apa sakian? Rumah tangga ini sakinah apa sakian? Sakian wassalam. Diperjalankannya baginda Nabi. Ingin Allah memperlihatkan kepada menghibur itu. Dan saat itu serangan orang-orang yang tidak suka kepada baginda Nabi terusnya luar biasa, ada pembebasan dan penuh secara sejarah. Sebagai basyariah manusia biasa, Rasulullah bersedih manusia. Ya siapapun manusianya secara basyariahnya, ditinggal orang-orang yang disayang, dicintai dan melindunginya pasti sedih. Akhirnya Allah yang menghibur baginda Nabi
kalau para nabi banyak lahir dari Palestina, dari Sulaiman. Bahkan Nabi Ibrahim alaihi bapaknya para nabi yang nyambung nasabnya kepada Bani Nabi dari Ismail itu di Palestina. Hanya Allah yang menghibur para nabi memang kalau dakwah pasti banyak yang memusuhi pengorbanan yang Allah. Kita juga tidak boleh melupakan sejarah. Lupa sejarah kita akan jauh perjuangan itu. Nah akhirnya diperjalankan oleh di benar. Terus ada kendaraan namanya buruk. Kalau dalam persejarah buruk itu baru asal katanya kilat, kecepatan, itulah. Dan penggunaan nada api pun itu disesuaikan kekuatan malaikat Jibril dengan kekuatan baginda Nabi itu disesuaikan. Kecepatan yang 70.000 speed kekuatan malaikat tadi. Jadi secara ilmu teknologi dibahas dari sini sebenarnya dari peribadi istiqomah. Lalu Rasulullah pun dibawa oleh malaikat Jibril, saya cerita ini selesai. Lalu Rasulullah mampir di satu tempat namanya Baitul Lahmi. Baitul Lahmi itu tempat Nabi Isa dilahirkan. Saudara kita bilang Bethlehem. Umat Islam bilang Baitul. Rasul tanya Jibril, ini tempat apa? Ini tempat Nabi Isa dilahirkan. Maka sholatlah 2 rakaat itu ya Rasul. Ini namanya malam tabaruk, malam barokah. Karena tempat itu tempat diberkahi oleh Allah, tempat dilahirkan Nabi Isa, maka sholat 2 rakaat padanya disebut malam barokah. Ini orang-orang kita yang senang malam barokah. Itu namanya tahaluk bi ahli asar. Bertahaluk kepada dari asar Allah yang ditinggalkan, kekuatan Allah keberkahan yang ditinggalkan, termasuk peninggalan para nabi itu mengandung keberkahan. Kalau di Indonesia makanya kita senang ziarah para nabi, karena itu tempat yang diberkahi oleh Allah, tabarukan memang. Bukan minta amal imbulannya, tetapi tabaruk kepada mereka. Karena itu tempat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para wali Allah dijadikan masjid oleh Allah. Dan salah satu tempat ijabah doa itu dekat makam para kekasih-kekasihnya Allah. Maka orang kita demen banget sama Tuhan Ustaz bin Jarang itu. Capek tapi pengen lagi, capek tapi pengen naik gunung kuliah tinggi loh, naik ojek Cipor jatuh takut, jalan kaki nggak kuat, tapi dia naik ojek berangkat lagi. Biasanya udah capek banget berangkat lagi. Wisata religi itu tidak membosankan karena menenangkan jiwa kita. Kali-kali lah masih alaman ngajak saya dia RW 30 apa. Saya juga baru pulang dari Komandan. Ya jadi tabaruk di situ, sholat 2 rakaat dulu, lalu jalan lagi terus perjalanan. Lalu berhenti lagi di Bukit Tursina. Ketika saya tanya ini tempat apa ya jadi? Ini Bukit Tursina. Tempat ini tempat Nabi Musa menerima. Nah, maka sholat 2 rakaat tabaruk di tempat ini itu tempat beribadah. Nah, makanya ada istilah barokah. Orang-orang kita mengenal barokah. Cuma barokah itu didefinisikannya yang benar Pak. Barokah itu lizatul khair atau lizatul ta'at. Orang yang hidupnya dapat berkah berarti nambah kebaikannya, nambah ketaatannya. Duduk sama ulama, duduk sama kiai, duduk sama guru kita, kalau kita dapat berkahnya berarti nambah taatnya kepada Allah. Kayaknya tahajud, dia juga tahajud. Kayaknya baca Quran, ngaji Quran, dia juga ngaji. Itu berarti hidupnya penuh barokah. Kalau harta yang barokah tambah dermawannya, berarti rezekinya barokah, bukan tambah sedikit. Sholat di situ 2 rakaat. Sebenarnya ini terminal energi kalau bahasanya. Nah, karena perjalanannya panjang, Rasulullah perlu energi yang cukup. Sama dengan kita mau berjalan, mobil kita perlu bensin. Katakanlah di Baitul Lahmi tadi ini ngisi bensin pertama, di Tursina ngisi bensin kedua, karena perjalanannya panjang. Energi itu tabaruk. Hari ini kita sedang mencas energi jiwa kita biar nanti tambah semangat ibadahnya.
sas. Lalu Rasulullah ini diperlihatkan ketika dalam perjalanan. Begitu mau dimi'rajkan, ini saksikan tadi. Lalu Rasul malaikat Jibril membawa air satu ember, bahasa kita kamu pahami. Lalu malaikat Jibril, ya Rasulullah, berwuduklah dengan air ini. Iya maksudnya ini air dari surga. Sebelum kita mi'raj. Makanya nanti kalau sholat setelah sholat berwudu. Lalu Rasulullah tidak langsung wudu dengan air itu. Rasulullah melihat air di bejana itu. Bejana nanti ya. Jadi ember lah bejana tergambar air dari surga. Kemuliaan baginda Nabi. Tidak ada Nabi selain baginda Nabi yang berwudu dengan air. Kata Nabi tidak ada Nabi yang lain yang berwudu dengan air surga kecuali engkau ya Rasulullah. Rasulullah itu malah melihat. Lalu dipikir Rasulullah itu apa? Bukan jadi senang. Jadi orang satu-satunya yang bisa berwudu dengan air. Yang dipikir siapa? Kita. Sampai Jibril dia harus kenapa nggak mau itu? Ayo. Lalu apa kata Rasulullah? Ini kalau saya bahasakan kita ada berjumpa. Ya Jibril, bukan aku tidak mau berwudu dengan surga ini. Siapa yang tidak bangga menjadi orang dengan Allah yang dibutuhkan pertama kali adalah aku. Kalau aku bisa berwudu dengan air surga, apakah umatku bisa nanti berwudu dengan air surga? Yang dipikirin sama kita. Lalu malaikat Jibril lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, berwudu dengan air ini. Karena umatmu pun akan kebagian barokah percikan wudu dari surga ini. Ketika Rasulullah berwudu, percikannya jatuh buat kita umat Nabi Muhammad itu pada malam nisfu Sya'ban. Percikan air wudu baginda Nabi jatuh di halaqah zikir pada malam nisfu Sya'ban. Itu air surga itu bisa jadi obat bagi segala macam penyakit. Makanya orang tua kita dulu, nggak tahu dah di daerah kita masing-masing nih. Kalau malam nisfu Sya'ban pada bawa taruh itu tetesan dulu jatuh, wudu bagian tadi. Itu sama Rasulullah, berarti umat itu bisa menikmati air. Nanti malam nisfu bawa air itu ya. Kalau zaman sekarang mah jangan cuma bawa air, bawa kakak sekali lah. Ya. Lah iya habis baca Yasin terus makan bareng. Kalian latihan buat buka bareng atau sholat bareng di Ar-Rahman ini. Undang saya apa-apa kalau di kakak bisa datang. Urusan makan cepat deh ke sini pokoknya. Kalau tetesan air wudu baginda Nabi jatuh ke gunung-gunung itu jadi emas, sumber-sumber daya alam yang luar biasa. Kalau jatuh ke lautan itu jadi mutiara dan sumber-sumber alam yang berharga. Indonesia paling banyak diajarkan oleh Allah. Hebat. Makanya kalau di saya pada Sahabat pada mau air, tetap itu budaya yang kita laksanakan, kita abadikan. Ya paling enggak, oke lah kalau yang enggak yakin sama barokah, ya habis baca Yasin 3 balik kan aus. Ya logika begitu dah. Masa mau pulang dulu kan nggak mungkin dulu. Ada manfaatnya pasti. Barokah. Lalu Rasulullah berjalan langsung kalau pembedaan beda. Disodorkan antara susu dan arak kan itu daripada rasa jalan. Lalu Rasulullah minum susu, minum arak. Susu. Lalu Nabi alhamdulillah kau memilih kepintaran. Anda saja kau memilih anak umat menjadi pemabuk kambing. Kagak Rasulullah minum arak boleh. Yang paling aneh umat Muhammad nggak mabuk tapi mabuk. Kita ini nggak minum arak, alkohol tapi mabuk. Beneran ini. Makanya aku ingetin la taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan pada sama dalam kondisi mabuk. Kita mau nggak? Hatta ta'lamu ma taqulun.
Kalau kita sholat nggak ngerti apa kita omong, itu namanya orang sholat mabuk. Kalau orang minum alkohol mabuk beneran wajar. Minum alkohol yang kagak minum alkohol kok mabuk, yang mabuk beneran sombong. Fitrah aja Rasulullah memilih Islam. Dan ini ada perjalanan yang lucu Bapak Ibu. Ketika Rasulullah Mi'raj bersama Malaikat Jibril, itu melihat ayamnya gede banget. Itu kepalanya di atas aras, kakinya itu sampai di asalnya bumi, sayap kanan kirinya masih dan maghrib, timur dan barat. Warna bulunya hijau dan putih. Ini kesenangan bagi Nabi, warna hijau dan putih. Hijau itu lambang perjuangan, putih itu lambang kesucian. Jubah bagi Nabi yang hitam belum sempat dipakai, beliau sudah diwafatkan. Beliau bikin jubah hitam karena warna hitam itu warna orang, simbol kejujuran. Makanya dari sini saya bisa baca psikologi seseorang. Orang yang senang pakai baju hitam orangnya jujur. Insan kudu jujur. Yang senang putih berarti kudu iya bersih, pikiran bersih, hatinya bersih, bukan cuma pakainya doang putih. Tidak pakainya putih, hatinya teling, kata orang Sunda. Makanya orang pulang haji ibadahnya kenapa? Pakai sarung putih, itu ngajarin simbol. Kalau udah pulang dari tanah suci, tuh pikiranmu mesti bersih, putih seperti songkokmu. Jangan pulang dari sana songkoknya mampu tidak suzon, banyak masalah nih. Orang sini mah enggak tiga, 1, 2, 3 banyak teman ini. Gede banget ayam ini. Sampai Rasulullah dia Jibril, ini ayam ayam jantan gede banget. Saya nggak pernah melihat ayam sebesar ini. Kata dulu ini bilangnya ayam ya Rasulullah. Ayam ini tiap malam baca tasbih, dan ayam ini kalau sudah berbunyi baca tasbih, seluruh ayam ini itu berbunyi semuanya. Ini ayam aja tasbih Pak. Ini tasbihnya ayam ini nih. Subhanal malikil qudusil kabiril muta'al, la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini ayamnya. Begitu ayam ini baca tasbih, seluruh ayam di dunia bunyi. Uzkurullah. Ini suara ayam nih. Selama ini Bapak dengar suaranya ya? Oh, gitu. Belajar ilmu Nabi Sulaiman yang tahu bahasa hewan. Dulu bunyinya menjelang subuh Pak ya. Sekarang jam 8 udah bunyi. Bukan kayak kita semalam beli pondok. Oh, itu ada perawan gunting. Wah, salah. Soalnya bunyi kuburnya perawan gunting. Malam ini kelas SMP yang punya ayam perawannya gunting juga. Ayamnya gak mau buka air juragan gandeng. Artinya kenapa? Ya secara ilmuwan, secara keilmuan itu ilmiah, karena begitu melihat terang ayam itu makanya sudah pagi. Dulu kan belum ada listrik, maka bunyi ketika menjelang fajar, ketika sudah ada cahaya. Ayam itu isinya luar biasa, langsung dia membangunkan kita untuk sholat subuh. Kalau sekarang jam 8 udah, karena begitu dia tidur mendusir. Ayam kok mendusir? Lihat mau terang, langsung dia bunyi. Itu secara ilmiah. Padahal enggak. Orang sekarang sudah banyak lupa kepada Allah. Ayam mengingatkan kita. Makanya bunyi bukan kongkorongong, tapi uzkurullah. Ingatlah kalian kepada Allah. Diingetin sama iya orang malu. Yang mulia kita apa ayam sih? Hah? Aduh. Kita ini kadang-kadang zaman sekarang memang susah Pak. Gampang banget kena penyakit stres. Saya bilang ya jangan salahin orang makan ayam stres. Yang dimakan ayam. Coba kalau udah yang ayam itu udah dipandang stres, dipakai, dibawa di mobil, membeli banget tukang ayam itu. Ayam stres sampai di sini dipotong, gimana kurang stres? Dimakan sama kita jadi ketularan. Wih.
apa itu enggak antara dari dengan Ismail. Makanya paling ini secara alam gitu Pak, merespon itu. Makanya enak tuh orang kayak dulu, orang kuno dulu makan nanam sendiri, cabai nanam sendiri, sayur-sayurnya nanam, pisang nanam sendiri, memetik sendiri, panen sendiri, begitu makan bagi-bagi pelit banget. Giliran makan mah, makanya pada sehat orang tua kita dulu umurnya panjang-panjang ketimbang orang sekarang. Buat kita sudah hidup dan kita nggak bisa menghindari itu, maka hidup ini mesti eling dan waspada. Ya buat diri kita. Itu ayat mengingatkan kita. Banyak manusia di akhir zaman sudah lupa kepada Allah. Saking sibuknya dunia sampai buat ibadah aja lupa. Ingat ayam. Nanti kalau berayam langsung apa nanti gimana? Wujud kayak nanti ayam. Tak benar-benar suara ayam, suara ajan subuh kayak gak didengar. Salatu khairum minan naum. Gak kedengeran aja. Yuk di kita. Ya terus perjalanan baginda Nabi sampai akhirnya Rasulullah melihat satu sungai yang ini kan ibu-ibu nih kalau pengajian ceritain banget itu. Yang airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, lebih harum daripada minyak. Di mana ada ya Jibril kata Nabi? Ini air ini untuk siapa? Sungai ini ya Jibril. Apa kata lima soda alif fakirnya? Untuk diminumkan kepada umat Muhammad yang pada bulan Rajab baca sholawat. Ibu baca sholawat biar dapat minum dari namanya Sungai Rajab ini. Nanti kita minum dari itu sebenarnya sungai dari surga. Alimnya dapat minum itu. Yuk baca sholawat karena biar semangatnya. Biar kita dapat minum air dari Sungai Rajab ini. Salli ya Rabbi ala Zainil Jamali. Salli ya Rabbi ala Zainil Jamali. Harganya tampil 50.000. Dibayar teh. Minta sama PRW. Baca sholat. Ingatin biar dapat sholat itu. Terus meditasi kalian berjalan terus kaidah Nabi.
panen tidak pernah di sana mah nggak usah nandur. Di sini kalau mau panen kita lama 6 bulan, cepat-cepat sekarang 3 bulan dengan teknologi. Garap tanah dulu, nyebar bibit dulu, terus nandur. Kalau ada petani matun, yakin baru panen dulu. Nah ternyata Rasulullah melihat satu kelompok manusia yang sedang terus begitu panen, nunggu lagi, panen, nunggu lagi. Lalu katanya kepada Jibril, ini siapa ya Jibril? Ini umatmu. Ini kan gambaran umat Nabi Muhammad, peristiwa yang pasti akan kita alami nanti. Ini dimensi ruhiyah yang sudah diperlihatkan oleh Allah kepada baginda Nabi untuk gambaran umatnya. Nanti akan kita alami. Oh ini umatmu ya Rasulullah, orang-orang mustiqim. Mereka panen tidak perasaan karena mereka pada rajin sholat, rajin sholat. Acara-acara di masjid selalu tampil paling depan. Urusan buah aneh aja, PDKM dong. Bisa aja semua bingung. Seluruh buah aneh yang jamin. Alhamdulillah. Air saya untuk ceramah kayaknya 10 juta tank saya. Gitu. Kadang-kadang kita butuh Pak, orang yang dermawan. Rasulullah juga sama. Yang paling dermawan Sayyidina Utsman bin Affan, yang menjamin kalau ada pengajian itu menjamin makanan. Yang logika dari sini lah, kalau ada pengajian di masjid ada Utsmannya. Dialah urusan makanan, konsumsi, transport itu urusan daya. Jadi Utsman sahabat terkaya Abdurrahman bin Auf itu salah satu sahabat terkaya. Itu bisa sukses jadi pengusaha karena mampu memanakan berdiri dalam sholat. Dirinya doang dalam sholat sampai menjadi pengusaha sukses. Hikmah balik berdirinya dalam sholat. Nanti kayaknya sholat itu penting. Ada sih Utsman bin Affan, urusannya saya, urusannya atau ada, tapi sayang dari kelompok Nabi yang masuk surga terakhir Nabi Sulaiman. Jadi kelompok Nabi yang masuk surga terakhir Nabi. Kenapa terakhir? Karena kaya. Dari kelompok sahabat yang paling terakhir masuk surga Abdurrahman bin Auf ini, satu pengusaha sukses sahabat Nabi. Kenapa masuk surga terakhir? Karena kaya. Jadi beda lama waktunya orang miskin masuk surga orang kaya. Orang miskin duluan 500 tahun jaraknya dengan orang kaya. Jadi 500 tahun orang miskin sudah di surga, orang kaya baru kira-kira pengen kaya pengen miskin. Pengen kaya pengen miskin. Masuk surga dulu belakangan. Karena duluan berarti pengen pengen kaya miskinnya Allah. Jadilah orang kaya tapi menjadi bendaharanya Allah, dermawan. Panen terus-terusan nanti. Tidak ada orang yang jatuh miskin karena sholat. Tidak ada orang miskin karena. Dan hebatnya agama kita nih Pak, Ibu, sedekah itu tidak bisa dengan materi, tidak harus dengan uang. Kalau kita ada uang, bersedekah dengan uang. Kalau kita uang belum punya, bukan tidak, jangan berarti datang ke punya beneran. Belum punya, ada ilmu, bersedekah dengan ilmu. Harta belum, ilmu belum, dengan tenang. Ini acara gini nih yang gelarin kita ini palu gede banget. Nilainya sama. Yang ceramah gini mah belum tentu palunya gede. Gedean yang gelarin tikar. Yang gelarin tikar mah ikhlas dia, yang gelarin yang dudukin siapa? Dia yang nyiapin kursi ini siapa nih? Yang dudukin siapa? Dia mah ikhlas dudukin. Yang ceramah, pengen dipuji, pengen segala macam misalkan iya. Makanya yang di atas belum tentu lebih mulia ketimbang yang di bawah. Yang di bawah belum tentu hina ketimbang yang di kemuliaan dan hinaan. Itu awal yang ayat apa lagi yang termaktub yang bermuliaan. Kemudian insya Allah. Ayo jadi pandai apa? Itu sedekah. Belajarlah. Ada saudara, ya tolong semua. Apalagi untuk keagamaan kita. Acara ini nih. Bareng-bareng kita mah kali dewek-dewek mah belum bisa, belum mampu, bareng-bareng saya 10.000, acara yasinan jalan, acara Isra Mi'raj patung-patungan cari 50.000, jadi kan kalau ada patungan 50.000 agak nggak bagus, berarti ada penghormatan.
bukti yang ditanya. Apa yang telah kau korbankan untuk agama? Hadir dan kagak mau. Apalagi entong jangan udah nyumbang enggak, datang juga. Panitia enggak sih ada yang nyumbang 50.000 dapat anggur dan pisang, yang nyumbang 5.000 dapat pisang. Anggurnya enggak sesuai sumbangan nih. Mana? Lalu terus berjalan panggilan Nabi, ada satu kelompok manusia. Ini yang lucu memang. Dia yadribuna ru'usahum. Ra'aitu rijalan wa nisaa yadribuna ru'usahum. Satu kelompok orang laki-laki perempuan lagi montongin kepalanya sendiri. Jadi dipentung, dimakan sendiri. Salah, kayak sakit, dijadiin lagi sama atau dipentung lagi terus sakit. Sikanya luar biasa. Sampai Rasulullah tanya kepada Jibril, mana siapa mereka ini? Kok mau gendeng? Palanya dipukul sini terasa sakit, dipukul lagi terasa sakit, dipukul lagi terus rasanya. Siapa mereka? Kayaknya orang Muslim ya. Kayaknya. Siapa mereka? Alladzina yusalluna bi ghairi waqtiha. Orang kafir musyrika yang ketika sholat di luar waktu. Subuhnya 6:30. Jam 7. Ibu bapak, sholat subuh jam 7 itu murtad. Jebul pantat maksudnya. Subuh sekalian duha dirapel. Saya bayangin bapak ibu, kalau sholat di luar waktunya saja siksaan kayak gitu, apalagi orang yang ninggalin. Nanti ketemu namanya sujud al-aqsa, ular dalam kuburan yang panjangnya antara masjid dan maghrib, kepalanya 9, matokin orang yang ninggalin sholat sama orang yang pelit. Sekali digigit ular itu rasanya jempol mendidih, otak hilang. Di kuburan namanya sujud al-aqsa, seekor ular yang disiapkan oleh Allah bagi mereka yang meninggalkan sholat dan pelit. Wah, ketemu ular. Ini nama keren, nanti nama anak sujud al-aqsa, tukang matokin orang. Terus berjalan bagian lagi, dan ini buat emak-emaknya. Ada sekelompok orang-orang yang digantung lidahnya, seorang kelompok wanita dari Indonesia yang digantung dengan lidahnya, bukan dipotong sendiri. Siapa mereka? Ya Jibril. Ini buat ibu-ibu. Kata Jibril, ya Muhammad, ini gambaran umatmu, bukan orang musyrikah, perempuan musyrikah soleh semua. Ini dari gambaran umatmu, para wanita, para istri yang sering nyakitin lakinya karena omongan ini. Nyakitin laki karena itu nanti digantung dan disiksa, dituangkan timah daripada namanya. Di sini memang enggak. Makanya ciri wanita soleh, nisa usoleh itu wa'ana wa'ala zawji, yang punya lemah lembut, melayani perhatian sama suami, wa'ana wa'ala walad, yang lemah lembut dan terhadap anak-anaknya. Wanita yang tidak pernah menyakiti suaminya dengan kata ucapan. Kan cirinya ada ibu kalau bagi wanita soleh kalau dipanggil suami, misalnya intonasi suaranya itu nggak boleh lebih kencang daripada Ma, ya, Mama, ya. Istri kita kan kayak gitu ya, Ma, apa? Jangan. Yang kedua yang sering menghibah, memfitnah, itu sisanya luar biasa. Bahkan yang ini buat saya nih, buat para ustadz yang sering ceramah bisa ngomong tapi gak melaksanakan. Para penceramah dari umatmu yang mereka bicara tapi mereka tidak mengamalkan apa yang disampaikannya, digunting lidahnya. Ngeri ini buat penceramah yang ngomongnya menyakiti, ceramahnya penuh hujatan, cacian, makian, bahkan memecah belah bersama umat. Itu nanti lidahnya dipotong sendiri oleh tangannya. Ini khusus buat, makanya hindari provokasi. Kan Bapak, kadang buat saya nih, manusia itu bisa mulia karena ucapannya, bisa hina juga karena ucapannya. Hati-hati.
kemuliaan seseorang terkenal karena ucapan. Pun sebaliknya hinanya seseorang kita akan ucapkan. Kita udah milih-milih aja masih ada yang tertutup kepada. Ya, jadi Bapak Ibu rahmat Allah, ini mungkin kalau terakhir dari 11. Dan kita terlalu semua tahu bersama bahwa oleh-oleh yang dibawa dari perjalanan spektakuler yang luar biasa, oleh-oleh yang dibawa dari baginda Nabi adalah ibadah sholat. Maka sholat menjadi syarat utama dalam ajaran agama kita. Jangan sampai ninggalin sholat. Yuk, sholat yang baik 5 dalam ajaran agama kita. 1, harus ikhlas. Ikhlas itu dari berangkatnya, pelaksanaan sampai akhirnya. Ini memang nggak mudah. Kalau ke masjid udah ikhlas aja. Bersihin hati niatnya, jangan karena siapa dan untuk siapa. Tong milih-milih iman. Ini sholat sekarang imamnya siapa? Ustaz Anu di rumah aja. Nah, lama. Berarti selama ini ibadahnya karena Allah atau karena siapa? Atau kadang-kadang kita mohon maaf karena kebencian kepada seseorang, orang yang kita benci misalkan, terus kemudian imamnya siapa imamnya? Ustaz itu, hatinya kotor, itu pembedahan. Dan ntar terawih milih-milih imamnya siapa? Ustaz itu, lama, yang cepat. Dan hidup tinggal ibadah kita karena Allah. Bahkan kadang-kadang buat saya dan teman-teman yang belajar hati-hati bagi orang yang ahli tajwid begitu dari makmum kemudian imamnya tadinya kurang, sholatnya nilai orang aja itu. Wah, imamnya salah nih. Ini harusnya motobi 2 rakaat ya. Harusnya ini umatnya di depan. Itu mah bukan salah nyembah Allah, nyembah kesombongan namanya. Makanya saya bilang, Pak, masjid-masjid jangan pakai batas suci, kan? Jangan pakai batas. Di dalam masjid mah suci, begitu keluar dalam batas suci kotor mandi. Enggak puas ngomongin ini lagi artinya nih, imam salah, ini tadinya salah, pahamnya kurang segala macam. Begitu pulang keluar ngomel, siapa sih itu imamnya? Bisa jadi dipakai. Tadinya kurang, belum puas sampai kamu keluar masjid. Belajar. Dan hidup lebih enak begini Bapak Ibu. Kalau memang kita sedang di posisi jadi imam, belajar menjadi imam terbaik. Saat kita di posisi jadi makmum, belajar jadi imam makmum yang itu aja aman ini. Dan sholat. Nah, ada 3 kelompok manusia yang digambarkan dalam syariatnya baginda Nabi. Ini dari pancaran wajahnya. 1 kelompok manusia digambarkan wujuh kalau kawari. 1 kelompok manusia cahaya mukanya kayak bintang-bintang. Nanti kita lihat kalau mana. Rasulullah tanya dia siapa? Ini umatmu ya Rasulullah. Amalan apa yang mereka lakukan di dunia sampai diberikan cahaya wajah seperti bintang? Kata mereka begitu dengar azan langsung wudhu. Dengar azan langsung cahaya nanti kayak bintang. Lalu ada kelompok kedua yang cahaya lebih terang seperti cahaya rembulan. Rasulullah tanya ini siapa? Ini umatmu ya Rasul. Siapa? Amalan apa yang mereka lakukan sehingga mendapat cahaya lebih terang dari yang pertama? Mereka umatmu ketika di dunia sudah punya wudhu sebelum azan. Sudah punya wudhu sebelum. Ini orang mesti kaya. Lalu kelompok kedua lebih terang cahayanya. Sama tanya ini siapa? Tanya luar biasa sempurna cahaya. Ini umatmu ya Rasulullah. Siapa mereka? Amalan apa mereka di dunia? Mereka sudah berada di dalam masjid sebelum azan. Sudah berada di masjid sebelum. Berarti kalau subuh sekarang jam 4:30, jam 4:30 udah di dalam masjid. Saya kalau datang udah banyak sih. Jam 4:30 yang datang belum. Maaf kalau saya nanti lewat jendela karena dari terakhir manggil saya. Saya mau masuk aja lewat jendela kalau ada yang buka pintu. Nah, kita kalau ingin cahaya tinggal terserah kita, Pak. Mau seperti bintang nanti wajah kita, mau seperti rembulan atau seperti mata, tinggal sudah dikasih gambaran dalam disertasi ini. Maka ini memotivasi kita. Walaupun 5 waktu rasanya memang sulit bagi kita, kan pada sibuk sama kerja. Paling enggak saat ada kesempatan waktu di rumah,
minimal lah. Kalau sempat ada kayak matahari, berarti udah ada di masjid sebelum berjamaah. Itu lebih utama yang kedua. Lakukan sholat ikhlas terus lakukan secara berjamaah. Insya Allah tanpa berangkat. Orang yang sholat berjamaah Allah andalkan keberkahan dalam hidupnya. Tidak akan diberikan kepakiran urusan dunia oleh Allah. Ingat, salah satu dari 5 manfaat sholat berjamaah tidak akan dijadikan orang fakir oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting sholatnya berjamaah. Di masjid kita ramaikan ini mi'rajnya. Jadi Isra hablum minanas, mi'rajnya hablum. Nah, sholat adalah hablum minanas dan hablum. Kenapa berjamaah? Ada hubungan interaksi, silaturahmi paling efektif di sholat berjamaah dan bagi di majelis ilmu. Di lain waktu kita sibuk masing-masing. Jadikan sholat berjamaah majelis menjadi sarana silaturahmi bagi setiap diri kita dengan kesibukan kita yang ada nyempetin waktu. Jadikan sebagai sarana untuk silaturahmi. Kalau silaturahmi kita terjalin dengan baik, insya Allah akan memperkecil masalah yang ada pada setiap diri kita. Ya terus perbaiki sholat kita, jangan sampai bikin sholat. Terus pelajaran bagi saya dan kita ilmu sholat sudah paham artinya maknanya di balik itu sampai kepada tujuan inna sholat tanha anil fahsya'i wal. Orang yang sholat pasti yang kalau ingin berbuat keji dan enggak berbuat nggak tahu keji pak. Keji adalah satu perbuatan yang tidak layak dengan pandangan masyarakat umum. Itu keji namanya. Munkar itu perbuatan yang akan kesalahan kita sendiri. Sekiranya enggak menurut pandangan umum enggak pantas, jangankan keburukan, kebenaran pun kalau tidak menurut layak pandangan umum jangan dilakukan. Itu tidaklah kebaikan. Kalau itu mudaratnya kebaikan disuruh tunda dulu, jangan mentang. Jadi Bapak yang terakhir ini untuk memulakan bulan Rajabnya kita zikir sebagai penyempurna pertemuan kita malam hari ini atau kajian kita malam hari ini. Dan sebelum ngobrol kopi dan insyaallah kalau masih ada kesempatan waktu, karena ini juga insyaallah malam libur sampai hari Selasa hari fitness ya, hari kejepit nasional. Jadi selama hari Rabunya pada sebagian saudara kita pada pulang, ya ada jalan-jalan, ada pulang kampung dan itu sudah berkomunikasi. Dan alhamdulillah kita dihadirkan oleh di masjid ini. Yuk sama-sama kita zikir untuk memuliakan bulan Rajab. Kata Nabi, in aradtum rohah waqtul maut min al-asyi walau khuruju ma'aliman wajib minasyai'in fahtari muhadir surga. Jikalau di antara kalian yang duduk di Masjid Ar-Rahman ini hamba-hamba Allah yang ketika diwafatkan oleh Allah tidak dalam kondisi dahaga atau kehausan, husnul khotimah, membawa kebaikan dalam hatinya, membawa keimanan kepada Allah dan tidak terjebak dengan godaan setan ketika diwafatkan oleh Allah ketika nyawanya dicabut, fahtari muhadir surga. Maka muliakanlah bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Rajab yang di bulan Rajab. Dengan apa kita memuliakan bulan Rajab? Kata Nabi, bekas salat zikir, salah satunya memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah zikir-zikir di bulan Rajab. Istiqomahnya enggak apa dah. Kita baca zikirnya sambil doa, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita berkah sampai bulan Syaban. Allah berkahkan panjangkan umur kita sampai bulan suci Ramadan. Insyaallah biar kita sama-sama menikmati manis ibadah di bulan suci Ramadan. Insyaallah yuk zikir bareng-bareng pakai bulan Rajab.